sampai jinjit gua masukin itu. Kita masukin kedua. Kita mulai gas. Tuh gigi dua dia panjang amat. Gokil men, ini gigi duanya panjang amat. Woi. Halo men, balik lagi di channel Suka Nyetir. Oke, terima kasih Yogi. Kali ini kita mau rasain impresi berkendaranya, kita test drive ini Toyota MR2 tahun 97. Kalau kalian mau lihat reviewnya yang lengkap, lihat aja di channelnya Malik Selatan Jakarta men. Tuh. Jadi mobilnya 2 pintu dan mid engine. Jadi mesinnya ada di belakang tapi agak ketengahan. Jadi nggak sampai sini men. Nah ini bagasi, ini mesin. Ntar kalian lihat aja di channelnya Malik Selatan Jakarta. Tuh. Cakep ya guys. Dan ini transmisinya sayangnya matic. Sayangnya. Tuh. Sayangnya transmisinya matic. Kalau manual bakal lebih enak lagi men. Gitu. Terus kita lihat apa lagi ya? Nah dia sayapnya ini udah ganti. Harusnya sayapnya sampai sini. Mesinnya ini harusnya bukan harusnya, mesinnya ini NA. Jadi mesinnya itu ada yang turbo, ada yang NA, dan ini yang NA. Tapi ini NA nya udah VVTi. Gitu. Nah cuma sampai sini. Tuh kacanya frameless men. Kacanya frameless. Terus posisi setirnya ya, nyetirnya ya sports car nih men. Bentar ya, kita ambil kuncinya dulu. Oke, kita masuk. Kuncinya udah ada. Tuh. Kita lihat dulu nih posisi duduknya. Agak gelap ya. Sorry ya men, agak gelap tuh. Jadi kacanya frameless, kita kontak on. Tuh. Dan ini wow. Knalpot udah diganti. Terus kita nyalain ini biar lebih terang tuh. Jadi ini pegangan tangannya buat kita nyandarin tangan begini. Dan ini transmisinya di sini. Kita bahas yang penting-penting aja ya. Bisa manual, bisa power. Jadi ini bisa manual mode. Walaupun mobil biasa juga bisa sih. Cuma kalau ini bener-bener paten karena kalau lu start dari gigi 2, dia nggak mungkin start dari gigi L kalau manunya nyala. Gitu. Jadi start pertama kali langsung gigi 2 gitu. Dan dia nggak akan turun gigi sampai lu turunin gigi. Dia nggak akan naik gigi sampai lu naikin gigi. Jadi bener-bener stay di 1 gigi gitu. Oke, bensinnya tiris, kita mesti isi dulu. Nah kita lihat nih, ini AC ada. Terus di sini ada glove box. Tuh ya lumayan lah, lega. Nah posisi kakinya itu tuh rada-rada rebah banget tuh. Kalau kalian lihat, ini rebah banget. Dan nah ini kita nyalain lampunya kan. Tuh, lihat gak? Nih kita lihat dulu ya ke depannya ya. Kita lihat dulu sedikit-sedikit. Tapi kalau kalian mau lihat detailnya, lihat lengkapnya, lihat di channel Malik. Kita di sini cuma impresi jalannya aja nih. Kaca lampunya begini. Di sini bagasi. Udah sih men. Oke, sekarang let's go. Kita jalan ya. Kita udah panasin nih. Kita jalan. Itu air scoopnya bukan aslinya. Jadi variasi aja dan nggak bisa masuk ke dalam mesin. Let's go. Oke men, sekarang kita udah ada di dalam MR2. Kita rasain impresi berkendaranya. Ini kita pertama-tama di jalan biasa dulu ya, dalam kota ya. Ya, pertama-tama setirnya nyantai banget, selonjor tuh. Lo lihat tangan gua sampai selonjor gini. Posisi duduk juga. Dan suara knalpot sih dominan gitu. Tapi kalau posisi duduk tuh kayak lu punggung lu tuh sampai begini men. Enak banget sih. Jadi punggung lu begini, kaki lu tuh selonjor gitu. Enak sih.
eh, berasa banget sports car-nya. Dan suara knalpotnya kalau di RPM rendah nih gak dominan gitu ya. Suaranya halus, bulat gitu, sopan gitu. Walaupun racing HKS gitu ya, tapi sopan gitu. Dan ini dashboardnya nih bagus gitu. Maksudnya gue suka bentuknya, gue suka desainnya. Ini jenis-jenis dashboard yang bisa bikin kangen gitu ya desainnya ya. Enak banget sih ngeliatnya. Termasuk timeless, menurut gue sederhana gitu, nggak futuristik, nggak apa gitu, nggak terlalu modern kayak gimana, tapi enak gitu, enak banget. Dan visibilitas bagus banget, kanan kiri bagus gitu ya, lihat spion-spionnya. Ya bantingan keras banget ini kerasnya, karena udah dibikin ganteng gitu ya, jadi ya keras men. Gitu. Kalau untuk lihat sisi pojok kanan kiri cukup jelas walaupun posisi duduknya selonjor. Biasanya kalau posisi duduk selonjor kan kita nggak bisa lihat ke depan dengan jelas. Karena ini dashboardnya rendah, jadi kita bisa lihat ke depan dengan jelas. Berbeda sama mobil-mobil sekarang gitu ya. Jadi visibilitas nih benar-benar dipikirin banget gitu. Spionnya kecil tapi terlihatnya besar sekali. Maksudnya desainnya tuh kecil, tapi kalau kita lihat, kita tuh bisa melihat semuanya dengan jelas. Menyenangkan. Dan nggak perlu gas dalam-dalam buat mobil ini ngacir. Di sedikit aja gitu ya. Ini tuh di jalan men. Kita masih rasain mode biasa ya. Mode manualnya masih off, mode power masih off gitu ya. Dan ini tuh belakang kosong ya tuh. Gila, nikung tuh langsung set. Bisa kayak ular gitu. Kayak F1 lagi pemanasan ban tuh bisa begitu men. Asik sih. Ini gesit banget men ini mobil. Gesit parah. Kita nyalain dulu lampu depan lah, biar naik. Ganteng. Ini yang gue dari tadi tuh sebelum tag gitu ya, itu tuh kita diliatin orang men. Dengan mobil begini gitu ya, diliatin orang. Jadi pusat perhatian, siapa lagi warnanya merah gitu kan. Oke, Matic-nya cukup responsif. Begitu kurang tenaga dia langsung turunin. Tanpa gue turunin gitu ya, tanpa gue mainin tuas persnelingnya, dia langsung turun otomatis, nggak lemot gitu ya buat downshift ya. Termasuk kedap sih ini, kayaknya ada rattle sedikit, kayaknya dari laci dashboard sama konsol box yang tadi gue kasih lihat, ada rattle sedikit dari situ, tapi dikit banget. Wajar sih buat mobil yang udah berumur ya, apalagi dia bahannya kulit semua gitu ya. Kalau udah bergesekan tuh pasti bunyi kan. Tapi ini soft touch men. Tuh. Asik ya, soft touch guys. Sampai ke samping sini, ini agak keras tapi sebenarnya ini soft touch nih. Gila, remnya enak banget men. Enak banget remnya. Ntar kita cobain masuk tol ya. Gila, kita pendek banget. Gue ngeliatnya gue tuh pendek banget. Gila, sama Alphard tuh kayak seperempatnya gitu ngeliatnya. Kita tuh pendek banget gitu, kecil. Harus menghindar nih kalau deket-deket truk tronton. Nggak kelihatan mobil kita pasti ini. Gila, setirnya direct banget men. Dan ini setirnya tuh gue salah kemarin itu di Malik Selatan Jakarta, gue bilang setirnya power steering, padahal ini setirnya ternyata tidak power steering. Gue pikir tadinya berat gara-gara ganti velg terus diceperin gitu jadi berat. Ternyata memang bener-bener nggak power steering men. Tapi kalau lagi jalan begini, ini tuh setirnya enteng banget. Kayak normal aja, kayak mobil power steering, tapi power steeringnya itu jenisnya yang rada berat sedikit gitu. Gitu sih. Oke, mari kita langsung masuk tol ya men. Oke men, ini mobil ceper banget. Gue nggak bawa tongsis. Susah banget. Oke, sekarang kita rasakan di dalam tol ya. Jadi ini mobil enaknya itu ada footrestnya. Jadi posisi kaki kita kan selonjor banget. Jadi ya kaki kiri tuh biasanya harusnya nggak enak, tapi karena ada footrest jadinya enak dan membantu banget men. Dan
kan gue nyetir pakai sepatu nih. Entah sepatu gue yang kurang cocok sama mobil ini atau gimana gitu, tapi gue berasanya sih pedal gas sama pedal rem itu, kayaknya kedeketan men. Gitu sih. Kelodakannya berasa sih, apalagi tuh di putusan begini glek gitu tuh berasa banget men. Tapi wajar sih, ini mobil maksudnya kan memang dibikinnya buat ganteng gitu looksnya. Jadi ya itu pengorbanannya men. Berat ya. Ini di sini kita bisa rasain corneringnya nih. Ini tombol ya, mode manual sama mode power belum gua nyalain sama sekali. Kita coba ini. Wanjay, gila, body roll-nya ada sedikit aja tapi nggak banyak. Asoy men. Nah ini kalau belum dinyalain gitu tuh men, kita butuh tenaga, dia kurang sedikit apa, telat sedikit gitu ya downshift-nya. Oke, kita nyalain tombol power kali ya. Ke 80 cepet. Oh, langsung kick down dia. Ke 90 cepet sih. Oh, tapi setirnya banyak koreksi men. Ini karena kaki-kakinya udah nggak bawaannya. Tapi kedap sih. Tuh, kedap sih men. Angin sih kedap banget men. Kalau kita nyalain tombol manunya, ini masalah tombol manu sama tombol power nggak bisa berbarengan nyalanya, jadi mesti pilih salah satu. Gue kasih overdrive, oke. Nggak ngaruh men, tombol manu nyala tetap bisa kick down ke gigi 2. Tetap bisa kick down ini gigi 2. Oh, tapi suara RPM tingginya enak sih dari knalpotnya. Langsung berasa tidak sopan. Tadi awalnya sopan gitu kalau RPM rendah. Jelas kita kalau di jarak segini sama mobil depan, kita tuh bener-bener nggak bisa lihat apa-apa ke depannya mobil si Nova ini. Karena kita pendek banget, yang kita bisa lihat cuma bagasi dia doang. Atau kalau kita tembusin dari kaca itu kelihatannya ya cuma spion ini dia doang, spion tengah. Setirnya sih stabil banget sih men. Kalau ketemu jalanan mulus, setirnya tuh stabil banget. Tapi kalau ketemu jalanan yang tiba-tiba ada lubang di mana tuh setirnya kan direct banget. Jadi setirnya tuh langsung ikut, misalnya ke kiri gitu langsung dia. Jadi kita mesti perhatiin bener-bener jalanannya nih kalau kita mau kenceng. Karena kalau enggak setirnya bisa bergerak tidak terkendali di luar prediksi. Sampai jingjit gua masukin itu. Kita masukin kedua. Kita mulai gas. Tuh gigi 2 dia panjang amat. Gokil men, ini gigi 2-nya panjang amat. Woi. Woi men, ini mesti berani main RPM tinggi men. Ini gigi dia panjang-panjang men. Mobil normal itu gigi 2 90 kalau matic 4 speed. Ini gigi 2 nya itu 100
110 aja masih RPM di 4000-an. RPM-nya baru hampir 5000. Kita masukin gigi 3 aja. Gila, ini mobil berarti larinya bisa di atas 180 sih harusnya. Cuma jalannya nggak cukup nih. Turunin lagi giginya ntar lagi. Wow, engine brake-nya bagus banget, men. Halus, men. Biasa mobil tuh kalau dari gigi 3 masukin kedua ngek gitu kan. Ini enggak, men, dia jadi kayak koplingnya pinter gitu loh. Bensinnya langsung ngucur, bos. Jadi kalau main, wah ini Matic-nya enak banget nih, Matic-nya bagus. Jarang-jarang loh Toyota bikin Matic tuh kalau kita shifting itu perpindahannya halus gitu, nggak jedak-jedak gitu. Apalagi kalau kondisi jalan ya. Kalau pertanyaannya boleh nggak sih bang mobil Matic tuh lagi jalan kita pindahin gigi, ya boleh, nggak ada masalah. Kalau lu nyalain overdrive kan itu dia pindah gigi ketiga dari gigi 4, jadi nggak ada masalah. Jadi kalau dipindahin giginya itu tuh koplingnya bisa merilis dengan benar gitu. Hebat sih, bisa merilis dengan benar, jadi terasanya halus gitu. Tapi nggak jadi lemot buat di downshift gitu. Tetap dia bakal tetap pindah, cuma dia rilis koplingnya bener gitu, nggak ngagetin. Ini sih RPM tingginya lumayan loh bro. Memang mobil ini kan horsepowernya sama torsinya ya, kalau dibandingin sama berat mobil ya, ntar gue kasih horsepower sama torsinya. Kalau dibandingin sama berat mobilnya ya jauh, men. Oh, kalau di ketigain dia rada-rada lemot nih. Gila, ini harus kalau lo di tol lo mau bejek, stay di gigi 2, men. Gigi 2 pilihan yang paling tepat lah. Karena gigi 2 dia tuh panjangnya panjang banget. Kalau mobil normal 4 speed itu gigi 2 mentoknya di 90 rata-rata, atau 100. Di 100 tuh RPM udah pasti di atas 6000. Nah ini beda, gigi 2 nya itu sampai 110 aja, 120 tuh RPM-nya baru sampai 5000. Jadi gigi 2 nya itu lari di 100 lebih aja itu belum mentok, masih setengahnya. Berarti gigi 2 nya tuh panjang banget, men. Ya selip di transmisinya tuh ada, men. Ada, namanya Matic gitu kan. Apalagi buatan Toyota gitu ada. Terus powernya ada, apalagi 4 speed konvensional ya, ada. Tapi ya cukup mengagumkan sih, men. Gigi 2 itu bisa di atas 100 dan masih belum mentok, men. Tadi sih kita dapetnya di 100-120-an ya, karena jalanannya nggak kondusif nih. Dan body rollnya sih hampir nggak ada sih, men. Gila, enak banget ini. Gila ya, kalau apa namanya, memang dirancangnya buat compact sports ya, bener-bener jadinya begini, men. Nah ini dia, men. Kalau muter balik tuh berat banget setirnya. Dan radius putarnya buat mobil sekecil gini termasuk besar. Nggak tahu kenapa ya, besar sih radius putarnya, termasuk lebar gitu. Gue pikir bakal kayak city car atau kayak hatchback gitu, ternyata enggak sih, lebar sih radius putarnya. Cuma ya enak tuh, pasti visibilitas jelas gitu ya. Tuh, kita mau nyelip-nyelip gimana selama jalanannya nggak terlalu kecil atau terlalu rame gitu ya. Ya enak aja gitu nyari jalan kosongnya. Kalau terlalu sempit jalanannya tuh
Jadinya berasa kayak kitanya tuh kekecilan, jadi kitanya tuh rada takut sedikit gitu loh men. Aduh, mentok gak nih gitu men. Tapi ini bantingannya sih super keras sih. Kalau lu umurnya 40-an, 50-an beli ini sih nangis. Tuh, aduh. Gua yang suka nyetir banget aja, gua bilang ini aduh keras ini men. Tapi terbayarkan sih dengan yang tadi gua bilang, looksnya jadi ganteng, body rollnya minim banget gitu ya. Ya itu sih paling. Kita coba lagi nih di tol nih. Taruh cari yang gak ada lubangnya. Enak sih ini. Cepet sih naiknya men. Jadi RPM sama speedometer, cepetan speedometer naiknya. Kayaknya ini harusnya tadi masih di 2 deh, gue nggak pindahin ke 3. Tapi gue sayang sama mobilnya men. Jangan terlalu dibejek lah. Jangan dikasih RPM terlalu tinggi gitu. Oke men, kira-kira sekian video dari gua. Jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you buat Malik yang sudah meminjamkan mobilnya. Fun sih. Ini mobil bukan yang high performance, kesimpulan gua ya. Bukan mobil yang high performance banget gitu ya. Untuk ukuran sports car, yang looksnya sports car. Ini lebih ke untuk lu fun pakainya men. Kalau lu mau bejek tenaganya ada. Kalau lu mau nikung-nikung yang cornering speed, enak banget, pengeremannya enak, setirnya enak gitu ya, napak mobilnya, dan mid engine gitu ya. Toyota tuh jarang-jarang bikin mobil mid engine, nah ini mid engine gitu kan. Begitu lu ngerem juga remnya enak karena terbantu dari konstruksinya kan. Mesin di belakang, jadi di depan tuh nggak ada bobot beban apa-apa. Jadi kalau ngerem tuh nggak nukik banget men, ngeremnya set gitu, enak. Gitu sih. Ya jatuhnya memang ini compact sports car sih, bukan pure sports car murni gitu ya, yang mementingkan performance segala macem gitu. Ini lebih untuk fun pakai sih, dan untuk dilihat orang supaya enak banget aja gitu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Nyalain notifikasinya men, jadi tiap gue keluarin video tuh kalian tahu. Karena gue ada di 2 channel, bukan takut ya, gue keluarinnya jadi nggak menentukan videonya. Jadi kalian bisa langsung tahu tuh begitu gue keluarin video. Oke, bye.